Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi dalam konteks pendidikan mengacu pada pendekatan yang berusaha memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di antara siswa. Ada beberapa aspek yang dapat didiferensiasikan, termasuk konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Berikut ini adalah penjelasan dan contoh penerapan masing-masing aspek tersebut di dalam kelas. Yang pertama, diferensiasi konten. Maksudnya menyesuaikan materi ajar agar sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat siswa. Ini bisa dilakukan dengan memberikan berbagai pilihan sumber belajar. Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku, artikel, video, atau simulasi yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Contohnya, dalam pelajaran matematika, guru dapat menyediakan beberapa soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Siswa yang lebih mahir dapat mengerjakan soal yang lebih kompleks, sementara yang lain dapat mengerjakan soal yang lebih sederhana. Siswa dapat menggunakan video atau infografis untuk menjelaskan tema yang sama kepada siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Untuk yang selanjutnya yaitu diferensiasi proses, yaitu berkaitan dengan cara siswa mempelajari konten dengan menyesuaikan cara penyampaian materi dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, presentasi, proyek, atau permainan untuk mengakomodasi preferensi belajar siswa. Contohnya yaitu dalam pembelajaran matematika, guru dapat menawarkan beberapa metode untuk memecahkan masalah seperti menggunakan manipulatif fisik, bekerja dalam kelompok, atau menyelesaikan soal secara individu. Mengadakan diskusi kelompok kecil di mana siswa dapat berbagi pemahaman mereka seperti berbagi dengan kelas besar sehingga memberikan kesempatan untuk mendengar dan belajar dari teman. Ketiga, diferensiasi produk. Maksudnya menyesuaikan tugas atau proyek akhir yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, seperti membuat poster, laporan tertulis, presentasi, video, atau karya seni. Contohnya, dalam pelajaran matematika, setelah mempelajari bangun ruang, siswa dapat membuat model fisik, poster, video pendek, presentasi digital untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Ini memberi mereka kebebasan untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang paling mereka sukai. Untuk selanjutnya yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Nah, di sini yaitu menciptakan suasana belajar yang mendukung dan menyenangkan sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, untuk contohnya yaitu menciptakan area belajar yang berbeda di dalam kelas, seperti sudut tenang untuk belajar individu dan area diskusi untuk kerja kelompok, sehingga siswa dapat memilih tempat yang paling nyaman bagi mereka untuk belajar dan berkolaborasi. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 aspek utama, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Intinya, diferensiasi konten itu menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Diferensiasi proses itu merupakan metode atau cara penyampaian konten. Diferensiasi produk yaitu menyesuaikan tugas atau proyek akhir. Dan yang terakhir, diferensiasi lingkungan belajar yaitu menciptakan suasana belajar yang mendukung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.